Ya, sahabat disabilitas, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya. Semoga hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetap optimis, jalani tugas tanggung jawab keseharian kita. Ya. Yuk, bicara soal disabilitas, ada satu model yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Ada satu model yang menarik, ya, yang biasanya ini luput dari perhatian kita. Ya, oke, ini disebut dengan model limit. Ya, model memandang disabilitas dengan kacamata, ya, karena dia memang mengalami keterbatasan. Ya. Yuk, sebelum ke sana, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan siapa yang menggagas model limit ini. Ya, ya, model ini digagas oleh Deborah Beth Kramer. Ya, teman-teman bisa baca di bukunya yang berjudul Disability and Christian Theology. Ya, Embodied Limit and Constructive Possibilities. Ya, ditulis tahun 2010. Ya. Siapa Deborah Beth Kramer ini? Dia adalah penulis sejumlah artikel, ya, dia sangat aktif dengan tulisan-tulisan di bidang teologi disabilitas, ya. Dia juga sering menjadi pembicara isu-isu disabilitas, agama, kaitan dengan gereja dan kelompok lokal ataupun kelompok nasional, ya. Ia aktif dalam kelompok-kelompok studi terkait dengan topik-topik disabilitas, ya. Yuk, oke. Selama ini yang kita kenal atau yang mungkin sering kita dengar, teman-teman bisa tonton di video-video saya selanjutnya. Kalau kita melihat disabilitas, ya, biasanya kita memandang dia dari perspektif dia sakit, ya. Orang-orang dengan disabilitas seringkali kita lihat dia sebagai orang yang penyakitan, sebagai orang yang harus disembuhkan gitu ya. Dan itu berarti disabilitas adalah persoalan diri, pribadi, individu. Nah, itu disebut dengan model medis. Ya. Oke. Atau ada yang mengatakan bahwa disabilitas itu kan tragedi yang dialami oleh seseorang yang kemudian menyebabkan kecacatan atau situasi yang tidak menguntungkan, ya. Oke, itu disebut dengan tragedi, ya. Ada juga mengatakan model sosial, ya, disabilitas itu lebih disebabkan oleh karena apa? Ini kan kegagalan masyarakat yang tidak mampu menyediakan apa? Menyediakan, memfasilitasi apa yang menjadi hak bagi disabilitas, ya. Tidak ada transportasi umum, tidak ada fasilitas umum untuk orang-orang dengan kelemahan-kelemahan fisik tertentu dan begitu seterusnya. Disebut dengan model sosial. Kenapa? Karena disabilitas lebih disebabkan oleh batasan-batasan lingkungan. Ya, dan karena lingkunganlah orang tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Itu disebut dengan model sosial, ya. Oke. Ada juga yang mengatakan ada model karitatif. Ya, biasanya praktisi menyebutnya begitu. Memandang disabilitas ini sebagai objek belas kasihan, objek layanan. Jadi kalau teman-teman melihat ada konten kreator yang kemudian memberikan sesuatu kepada orang-orang yang rentan, misalnya disabilitas, ya itu objek pelayanan dan dia selalu mengkonstruksi itu sebagai objek. Ya, tidak pernah menjadi subjek bagi pelayanan dan kebutuhannya sendiri. Itu namanya model karitatif, ya. Oke. Bagi teman-teman yang pendeta, bagi teman-teman yang pendeta biasanya menganggap disabilitas itu adalah dosa, ya. Dosa, entah dosa orang tua, dosa dirinya sendiri, atau dosa siapa. Ya, karena itu harus bertobat dan lain sebagainya, ya. Itu model moral, model agama gitu ya. Ya, nah kita kembali ke Deborah Beth Kramer, ya. Deborah Beth Kramer sebetulnya dia melihat bahwa disabilitas itu paling tidak ada tiga
bisa kita lihat dalam perspektif 3 model gitu lah ya. Satu model medis gitu ya, yang kedua model sosial ya. Model medis ini berkaitan dengan kondisi diri sendiri gitu ya, kondisi individu orang yang dengan disabilitas, sedangkan model sosial sebaliknya orang lain yang menyebabkan disabilitas. Nah, satu model baru yang diusulkan oleh Deborah Beth Kramer ya, yang disebut dengan the limit model. Model limit ya, saya menerjemahkannya begitu, model limit ya. Nah, saya menggambarkan begini teman-teman ya. Model medis ini ada di sebelah kiri, model sosial ada di sebelah kanan. Nah, ini dua kutub yang bersebelah, yang berseberangan ya, yang kontradiktif. Model medis melihat disabilitas ini murni hanya dalam perspektif diri, individu, problem keluarga, dan orang lain jangan lo ikut campur, kan gitu kan. Kenapa? Karena ini pribadi, sakit penyakit, dan begitu seterusnya. Ya, tidak mungkin disebabkan oleh orang lain, gitu kan. Nah, model sosial ini model yang lebih melihat disabilitas ini problem yang bukan disebabkan oleh individu meskipun dia lemah, enggak. Ya. Tapi lebih disebabkan oleh problem sosial. Kenapa? Karena kalau saya mau pulang ke Jombang misalnya, tidak ada akses ke sana ya, dengan segala keterbatasan. Pada akhirnya saya tidak pernah bisa pulang misalnya, ya. Atau saya dengan kursi roda misalnya mau naik ke lantai 5 sebuah gedung dan karena tidak ada liftnya di sana, tidak ada jalur untuk kursi roda misalnya, saya tidak akan pernah sampai di sana. Padahal mestinya saya bisa sampai di sana dengan kursi roda. Itu namanya model sosial, ya. Nah, Deborah Beth Kramer dia ingin melihat ya, jadi model limit ini berbeda dengan model medis ataupun model sosial. Kenapa? Ya. Karena dua model ini kan membagi disabilitas dalam perspektif yang saling bertolak belakang begitu ya. Ini dua kategori kecacatan yang betul-betul berada pada dua kutub yang berlain. Nah, Deborah Beth Kramer ingin menawarkan cara baru gitu ya, cara baru dalam melihat, memandang disabilitas. Ya. Apa cara baru yang ia tawarkan? Ya. Jadi cara baru itu yang ia tawarkan adalah dia mengajak kita semua ya, itu berefleksi secara kritis terkait dengan pengalaman tubuh individu manusia. Ya. Jadi model limit ini berangkat dari apa? Berangkat dari pengalaman seseorang perihal kemampuan tubuhnya, perihal kemampuan fisiknya, ya, perihal kemampuan dirinya. Ya. Jadi itu yang mau ia tawarkan. Artinya apa? Ia mau mencoba melihat disabilitas itu memahami pengalaman kecacatan atau memahami pengalaman kedisabilitasan itu bukan dalam perspektif medis, bukan dalam perspektif sosial, tetapi dalam jangkauan yang lebih luas. Jadi ini lebih dari persoalan medis, lebih dari persoalan individu, lebih dari persoalan sosial, dan lebih dari persoalan masyarakat. Nah, itu yang mau ia lihat. Ya. Karenanya kemudian model limit ini paling tidak kemudian dia memberikan penjelasan tentang karakteristik manusia. Ya. Jadi dia mau melihat karakteristik manusia itu seperti apa sih?
aspek intrinsik, ya, aspek diri ini, aspek tubuh ini, aspek internal orang itu, ya, aspek internal keberadaan manusia itu seperti apa? Ya. Kalau toh kemudian tangan saya seperti ini, sorry saya mau menunjukkan ini, itu kan bukan persoalan jahat, bukan buruk. Ya, nah itu yang mau dilihat oleh Deborah Beth Kramer terkait dengan pengalaman seseorang perihal keterbatasannya. Maka kalau teman-teman mendengar atau membaca sebuah buku yang sering mendengar kata open minority. Ya, open minority itu mau menggambarkan ini istilah yang disampaikan oleh Deborah Beth Kramer. Jadi seseorang itu mengalami open minority. Ya, seseorang itu mengalami kemungkinan-kemungkinan terkait dengan persoalan kedisabilitasan yang mungkin akan datang menghampirinya. Ya kan? Kalau hari ini saya sehat, saya bisa kemana-mana. Besok bisa juga saya tidak bisa kemana-mana. Anda pun begitu. Ya kan? Nah ini namanya open minority. Dan itu kita diajak untuk menghayati model limit itu berdasarkan pengalaman ini. Ya. Nah, dia mau mengajak kita untuk berefleksi secara teologis. Artinya apa? Pengalaman setiap orang itu sebetulnya dapat berfungsi sebagai sumber kritis. Ya. Sekali lagi, pengalaman seseorang dapat menjadi sumber yang sangat kritis untuk membangun sebuah rumusan teologi. Ya. Ya, jadi pengalaman seseorang dengan keterbatasannya itu bisa menjadi sumber untuk dia bisa berteologi. Menghayati keterbatasan itu, menghayati relasinya dengan Tuhan. Dan sekaligus menghayati itu bukan sebagai sebuah kelemahan. Meskipun ia mengalami impairment misalnya. Ya. Tapi itu menjadi sumber untuk berteologi. Ya. Karenanya kemudian Kramer menegaskan bahwa keberadaan disabilitas dan pengalamannya itu tidak boleh direduksi, Ya. Jadi disabilitas dengan segala pengalamannya itu nggak boleh kemudian kita kooptasi begitu, kita penjara di bawah pengalaman-pengalaman orang yang tidak mengalami disabilitas. Ya. Jadi pengalaman disabilitas ini dapat menjadi perhatian yang serius dalam refleksi teologi untuk mengembangkan apa? Mengembangkan bagaimana ia membaca Alkitab. Sangat wajar kalau misalnya tangan saya seperti ini, cara membaca Alkitab saya terkait dengan kecacatan bisa berbeda. Ya. Kita belajar tentang inklusivitas. Ya. Kita belajar tentang keterbukaan. Kita belajar tentang keadilan. Itu dari orang-orang yang mengalami disabilitas. Disabilitas cara bacanya pasti berbeda dengan kita. Cara mereka memandang keadilan juga pasti berbeda. Ya. Coba teman-teman kalau lihat ke tempat-tempat publik, ya, ketika ada tulisan di kursi itu, khusus disabilitas, kursinya sama persis dengan kursi-kursi yang lain, terus mau ngapain ditulis itu? Ya. Apakah mau mengatakan ini super prioritas? Atau sebetulnya dia mau melabeli ini sebagai orang yang cacat? Ya kita bisa belajar soal keadilan di situ. Ya. Kita bisa belajar soal inklusivitas. Apakah gereja menerima disabilitas?
Apakah orang-orang dengan kelemahan, disabilitas, kemudian ditinggal, ditinggal berlari, ditinggal untuk melakukan kegiatan, tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Bagaimana kita belajar tentang inklusivitas lagi? Ya, jadi kita belajar tentang Tuhan, siapa itu Tuhan dari orang-orang dengan disabilitas. Ya, kita belajar tentang tubuh, tubuh sehat, tubuh sakit, tubuh normal, tubuh tidak normal. Satu hal, teman-teman, ya, saya dengan beberapa teman mahasiswa sempat melakukan observasi ke beberapa lembaga-lembaga pendidikan disabilitas, ya. Yang menarik adalah ketika ditanyai tentang kenormalan. Ketika ditanya tentang kenormalan, dia menjawab normal itu bukan persoalan fisik, bukan persoalan mental, bukan. Tapi dikatakan apa? Orang normal itu adalah orang yang mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Orang benar, orang yang baik hati. Dia mengatakan begitu. Ya, jauh dari apa yang saya pikirkan tentang kenormalan. Nah, kita bisa belajar di situ. Ya, belajar tentang penghayatan teman-teman disabilitas terkait tubuh seperti apa. Ya, sekaligus belajar tentang bagaimana kehidupan manusia itu mengalami saling ketergantungan. Nah kan? Jadi kita belajar dari pengalaman disabilitas yang model-model begitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi Kramer menyampaikan bahwa refleksi tentang disabilitas itu akan memunculkan bagaimana pengenalan kita tentang siapa itu Tuhan. Ya, itu akan membawa kita untuk kembali memeriksa diri, merangkul diri, termasuk lingkungan, ya, menafsirkan kembali terkait dengan keterbatasan seseorang dan saling ketergantungan seseorang satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang disabilitas, kita bisa banyak belajar darinya. Maka jangan pernah merendahkan orang-orang dengan disabilitas. Model limit memberikan pengajaran kepada kita, pengalaman berefleksi, pengalaman berteologi, perihal siapa itu Tuhan, siapa itu diri sendiri, dan bagaimana relasinya dengan orang yang ada di sekitarnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan terima kasih sudah nonton sampai purna. Ikuti terus video saya dan bro jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Yuk.